Tiga Raksa. Nah, kabar Syam? Horaska sehat terbit Marmega Tonto. Wow, keren. Hari ini di ibadah kita kali ini ada Kakak Amewi, Kak Rosani, Kak Vina akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya, dan kita akan mulai ibadah kita. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat pujian ya adik-adik. Kakak-kakak gimana? boleh Siap dong belum? kakak, kita nyanyi apa kakak? Oke. Baik, kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, kita akan bernyanyi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Kita berdiri yuk biar lebih semangat. Masih tetap berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, tertulis dalam Nahum 1 ayat 7. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah kekuatan dan benteng kami datang ke hadapan-Mu hendak bermazmur dan bersyukur, sebab Engkau menaungi kami dari sayap kasih-Mu dari segala ancaman, sehingga kami merasa aman. Sinari kami dengan wajah-Mu dalam ibadah ini, agar kami lebih bersemangat dalam hidup ini. Sekalipun cobaan datang, kami tidak ragu dan bimbang, sebab Roh-Mu yang memelihara serta menguatkan kami tatkala dalam susah maupun senang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi lagi yuk. Kita bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Yesus manis dan indah, kasih Yesus
kakak terus jelek gitu deh. Nggak boleh mencelakai orang kakak, itu dosa. Kan di titah ke-6 juga dilarang kakak. Ya tahu nggak kakak titah ke-6? Apa itu kak titah ke-6? Titah ke-6 kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan begini kak, titah ke-6 jangan membunuh. Ada lagi kakak dalam bahasa Simalungun, Apa tuh kak? titah paonomkon, ulang koma bunuh, itu kakak. Oh gitu ya Ada kak. artinya nggak kak? Ada. Yang artinya adik-adik takut akan Allah, kasih kepadanya, berarti tidak menyakiti dan membahayakan orang lain, tetapi mengasihi mereka dan membantu agar mereka boleh menikmati hidup ini. Karena hidup adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu harus dipelihara. Nah, ingat ya adik-adik, kita harus saling mengasihi dan memaafkan orang lain dan pernah berniat untuk mencelakakan orang lain. Baik kakak-kakak dan adik-adik di rumah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Kita nyanyikan dengan semangat dan gembira ya adik-adik. Boleh berdiri untuk temannya atau yang ada di sampingnya, mama atau papanya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kamu memang cantik, kamu memang cantik, kamu memang manis karena Yesus di hati kita. Kamu memang ganteng, kamu memang cakep, kamu memang cakep karena Yesus di hati kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, kakak-kakak silakan duduk ya. Adik-adik di rumah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, dan kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan kami anak-anak sekolah minggu kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan isi firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati dan kuasai diri kami ya Tuhan agar dapat mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, amin. Nah, adik-adik di rumah, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Nah, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terdapat di Perjanjian Baru. Kita buka Alkitab kita
Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Nah, gimana adik-adik? Sudah ketemu belum? Nah, kalau yang belum ketemu boleh minta tolong sama mama, sama papa, atau sama kakaknya ya. Kita baca. Yang sudah bisa baca, boleh diikuti kakak membacanya. Yang belum bisa membaca, bisa diminta tolong kepada papa atau mama untuk membacakan isi firman-Nya. Nah, firman kita hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Begini bunyinya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Nah, begitu isi firman kita adik-adik. Nah, adik-adik, tema kita hari ini saling mengasihi. Pasti adik-adik semua nggak asing lagi ya mendengar kata saling mengasihi. Bagaimana sih saling mengasihi itu? Nah, adik-adik yang baik, hari ini kita akan mendengarkan dongeng anak, judulnya Gajah yang Baik Hati. Apa sih Kak hubungannya dengan saling mengasihi? Nah, dari itu mari ya adik-adik kita simak bersama-sama. Pada suatu hari ada seekor gajah yang sangat baik hatinya. Ia bertubuh tinggi, besar, dan juga kuat. Memiliki gading yang besar dan belalainya panjang pula. Ia pun suka membantu dan memberi makan kepada binatang lain yang sedang kelaparan. Bukan hanya itu, si gajah pun suka memberi pertolongan kepada binatang-binatang lain yang sedang kesusahan. Dalam dongeng ini, si gajah melakukan perjalanan yang sangat jauh, melewati sungai dan hutan rimba. Ketika ia melewati hutan, ia bertemu dengan seekor harimau yang malang. Tubuh harimau itu tertindih dahan pohon. Melihat si gajah lewat, harimau pun meminta pertolongan kepada si gajah. "Gajah, oh gajah, tolonglah aku gajah!" teriak si harimau. Nah, lihat nih adik-adik gambarnya. Dan si gajah pun menghampiri si harimau yang malang itu. Dan dengan sigap mengangkat dahan pohon yang menindih si harimau dengan belalainya yang kuat. "Terima kasih, oh gajah. Jika kau tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati karena tertindih batang pohon yang besar itu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, gajah," ucap si harimau. "Iya harimau, kau harus bersyukur karena bisa selamat dan kau hanya mengalami luka yang ringan," sahut gajah. "Benar sekali gajah, untung kau lewat sini. Kalau binatang lain yang lewat, belum tentu bisa mengangkat batang pohon yang besar itu. Sekali lagi, aku benar-benar berterima kasih kepadamu gajah," kata harimau. "Sudahlah harimau, memang kita hidup saling tolong-menolong," kata si gajah. Meskipun si gajah adalah binatang yang sangat kuat, akan tetapi ia tidak sombong dan tetap rendah hati. Dan gajah pun
meneruskan perjalanannya. Kakak tolong Kak, aduh Kenapa, Kak? Kak? Aduh pusing Kak. Oh, aku punya minyak angin nih. Aku olesin ya. Boleh Kak, boleh. Gimana Kenapa? kalau dingin? Aduh, Muji. Terima kasih ya kakak Oke, sudah Kakak, menolong sama-sama. kakak. Waduh, adik-adik, kasihan kakak yang tadi ya, kakak Rosnya kasihan. Untung kakak dapat menolongnya. Nah, adik-adik juga harus demikian ya. Kalau ada teman yang butuh pertolongan, harus ditolong ya adik-adik. Jangan dibiarkan, harus ditolong. Karena kita harus mengasihi orang lain. Nah, kesimpulan firman kita hari ini yang pertama, kita harus saling mengasihi. Contohnya saling memberi. Seperti harimau tadi suka memberi makanan kepada binatang yang lain yang kelaparan. Nah, begitu juga dengan kita, harus saling memberi apa aja kepada sesama, papa, mama, kakak, maupun teman-teman yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Nah, kalau orang tua, kakak, atau teman-teman kita lagi kesusahan, kita harus membantu. Contohnya, bisa membantu menyapu atau mengambilkan air minum untuk mama atau papa. Dan yang ketiga, Tuhan sudah menolong kita dengan mati di kayu salib. Maka kita pun wajib menolong sesama ya adik-adik. Kita harus saling mengasihi. Nah, kakak-kakak, Iya Kak. ayat hafalan kita hari ini apa ya? Oh ya Kak, sekarang ada ayat hafalan sekolah minggu loh. Ayat hafalannya hari ini adalah di Yohanes 15 ayat 12 yang isinya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ingat ya adik-adik ayat hafalannya ya. Kita ulangi lagi yuk kak, biar adik-adiknya makin ingat. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ingat ya adik-adik, dihafal. Nah, sekarang kita masuk ke kreativitas ya adik-adik. Kreativitas kita minggu ini sangat mudah loh. Adik-adik cukup ajak seluruh keluarga berfoto bersama sambil bergandengan tangan. Gini. Nah, mau kakak, opung, siapa aja yang ada di rumah kamu ajak foto. Dan di tengah adik sekolah minggu pegang kertas yang bertuliskan keluarga kami saling mengasihi dalam Tuhan. Nah, nanti fotonya dikirimkan ke WA grup kelas kita ya yang sudah ada. Kakak tunggu ya adik-adik. Nah, adik-adik, firman kita sudah selesai. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sejari masa sekarang
Sambil Sika berdoa, lipat tangan, pejamkan matanya, dan kepalanya ditundukkan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu ya Tuhan. Kami telah belajar untuk saling mengasihi. Kiranya ya Tuhan, berkati kami agar kami selalu mengasihi dan hidup berdampingan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kakak-kakak, kita mengumpulkan persembahan, kita ambil persembahan kita yuk. Adik-adik di rumah gimana? Persembahannya sudah disiapkan kan? Nah, kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata, Hubedobon, Hubani Harajaon Ninai Bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari virus yang saat ini sedang melanda dunia ini. Terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita, dan ampuni kami jika kami melukai hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani Hanami Haganu, Pasada uhur nami aseto rangganu, sengboy dalanun nami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang hage uja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekolah Minggu tetap semangat dan jaga diri ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.